Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Di episode kali ini, channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang kisah nyata, yaitu kisah hantu PSK mendatangi pelanggannya. Sebelum ke cerita, saya Sigit Nurwanto tidak bosan mengajak semua, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negara kita tercinta ini, negara Republik Indonesia, cepat terlepas dari teror virus corona. Terima kasih, dan kita langsung ke cerita. Ini adalah kisah nyata, kisah yang dialami oleh penulis, dan saya di sini bercerita dari sudut pandang penulis. Ini adalah kisah nyata. Kisah ini terjadi pada saat gua masih sekolah SMA, tepatnya pada tahun 2003. Kisah ini terjadi di Lebak, Banten. Nama kampung dan nama orangnya gua samarkan. Kisah horor ini berawal dari sebut saja Bunga. Dia adalah sosok wanita cantik, berkulit putih, berperawakan tinggi, bodi gitar Spanyol. Pokoknya setiap lelaki yang memandangnya akan tergila-gila dengan wanita tersebut karena terlalu sempurna menjadi wanita. Tapi tak sembarang orang yang bisa dekat dengan dia. Hanya orang berduit dan yang mempunyai mobil mewah yang bisa membawa dia jalan-jalan. Bunga adalah janda muda. Setahu gua sih, pada saat itu dia gak punya anak. Buah bibir dari tetangga enggan dia hiraukan. Omongan miring enggan dia tanggapi. Dia hanya ingin menikmati hidup dan ingin bersenang-senang. Itu aja yang ada di pikirannya. Hingga suatu ketika, tersiar kabar bahwa Bunga meninggal dunia. Meninggalnya karena penyakit aneh. Kenapa disebut penyakit aneh? Karena pada saat dimandikan, tercium bau yang tak sedap dari kemaluannya. Terlihat dari payudaranya keluar nanah yang berbau anyir. Hingga saat itu para pemandi jenazah enggan memandikan mayat Bunga tersebut. Mayat Bunga hanya tergeletak di rumahnya tanpa ada yang memandikan dan menyolatkan karena akibat bau yang tidak sedap dari tubuhnya. Yang lebih seram lagi, kata pemandi jenazah, saat akan dimandikan, mayat Bunga bergidik seolah dia tidak mau dimandikan. Hingga semua pada kabur. Akhirnya, kabar berita mayat yang bau itu serta bergidik yang pada saat dimandikan terdengar oleh seorang kiai ternama. Sebut saja kiai tersebut Ustadz Soleh. Tanpa pamrih, Ustadz Soleh pun datang dengan para santrinya. Alangkah kagetnya saat Pak Ustadz membuka pintu rumah Bunga, bau anyir dan bau busuk begitu menyengat. Tanpa basa-basi, Pak Ustadz Soleh menyuruh santrinya untuk memandikan jenazah Bunga tersebut. Para santri dengan sigap memandikan jenazah Bunga tersebut. Terdengar suara istighfar berkali-kali dari dapur. Tepatnya arahnya dari kamar mandi. Pak Ustadz Soleh pun menghampiri ke kamar mandi tersebut. Dan ternyata istighfar itu adalah para santri yang kaget saat melihat jenazah Bunga bergidik saat dimandikan. Dan sesekali duduk. Ustadz Soleh pun membacakan doa agar proses pemandian lancar. Setelah Pak Ustadz Soleh membacakan doa, proses pemandian pun berjalan lancar hingga tiba saatnya jenazah tersebut disolatkan. Anehnya, saat proses disolatkan, jenazah tersebut bergetar seolah-olah tak mau disolatkan. Tak menunggu waktu lama, jenazah tersebut langsung dibawa ke makam dan dikuburkan. Ternyata
peristiwa horor baru dimulai. Saat malam tiba, kuburan bunga meledak dan mengeluarkan asap yang begitu pekat, dan asap tersebut terbang melambung ke langit dan hilang. Di tempat lain, sebut saja Wawan. Dia adalah bos kelapa sawit. Pada saat itu, dia masih di kantor karena ada pembukuan yang selisih. Tanpa sadar, dia terlalu fokus terhadap pekerjaannya. Hingga akhirnya dia tidak ingat waktu. Dan kejadian horor pun menimpa dia. Saat mereka terdengar suara yang tak asing memanggilnya. Kang Wawan, Kang Wawan, kok udah lama kita tak bertemu? Aku kangen cuma manja dan rayumu, Kang. Wawan pun berhenti sejenak dan mencoba mencari arah suara tersebut. Dalam hati dia berpikir suaranya tak asing. Tapi siapa? Aku lupa. Sambil terus, dia menuju luar kantor hingga dia terperanjak kaget. Dia melihat Bunga berdiri di depan pagar kantor. Dengan muka tak utuh, dengan payudara besar, dengan mengeluarkan nanah dan bau busuk yang menyengat membuat shock yang melihatnya. Wawan pun tercekat tak bergerak. Lalu ia pingsan. Tak terasa, waktu pagi tiba. Pak Acep, seorang cleaning service di kantor tersebut, seperti biasa, dia pagi-pagi harus sudah ada di kantor. Karena dia harus beres-beres biar siang kerjanya kantor tersebut menjadi nyaman. Alangkah terkejutnya saat melihat dari kejauhan, pintu pagar kantor terbuka. Pintu depan kantor terbuka juga. Karena kaget, pikir Pak Acep kantor dibobol maling. Tapi begitu sampai di depan gerbang kantor, alangkah terkejutnya. Pak Acep melihat Wawan tergeletak pingsan. Dia mencoba membangunkan Wawan dengan mengusap mukanya dengan membasuh air. Dengan perlahan, mata Wawan terbuka pelan-pelan dan dia bingung. Astaga, Pak Acep, aku kaget, kata Wawan. Kenapa Pak Wawan? Kok pingsan? Wawan hanya diam dan bergidik ngeri. Dia enggan cerita karena mungkin dia malu. Makanya dia enggan bercerita. Tak apa-apa Pak Acep, mungkin aku hanya kecapean. Kayaknya aku mau langsung pulang aja. Oh, Salut Pak Acep. ya sudah, hati-hati ya Pak. Tak lama, Wawan mengeluarkan mobilnya dan berlalu untuk pulang. Sementara itu, Wisnu yang kasmaran terhadap Bunga sudah lama dia pergi merantau ke kota. Karena dia sangat mencintai Bunga. Dia sekarang sudah mempunyai pekerjaan yang mapan. Dengan gagah, dia melaju membawa mobil mewahnya. Dia tak tahu kalau Bunga sudah meninggal. Saat itu, dia dari Jakarta pulang ke arah Lebak Banten dengan jalur Saketi dan Bolang. Dia tidak sabar. Dia pingin cepat-cepat bertemu pujaan hatinya. Di perjalanan, dia membayangkan hal-hal yang indah dengan Bunga. Hingga tak terasa, malam pun tiba. Dia pun tak mampir kemana-mana. Dia sudah tak kuat menahan rasa kangennya. Dia pun langsung menuju rumah Bunga. Sesampainya di rumah Bunga, terlihat seorang wanita duduk di depan rumah. Rambut panjang, pakaian seksi, ya, dia adalah Bunga. Wisnu tanpa basa-basi, dia langsung memeluk Bunga dan mencium keningnya. Wisnu pun membuka pembicaraan. Bunga, aku kangen banget sama kamu. Aku sudah membuktikan bahwa aku sudah punya uang banyak dan mobil bagus sesuai yang kamu minta. Bunga tersenyum dan berkata, "Iya Kang, aku percaya." Dengan tatapan datar menatap Wisnu. Bunga pun mengajak masuk Wisnu.
Saat Wisnu masuk, tercium sesekali bau busuk dan bau bunga melati. Tapi Wisnu tak menghiraukan karena rasa cinta dan kangen yang begitu besar mengalahkan segalanya. Akhirnya mereka masuk ke dalam kamar. Wisnu terhanyut dalam roman cinta yang begitu besar hingga tak terasa waktu berlalu, pagi pun tiba. Rumah bunga terletak di pinggir jalan. Penduduk desa tersebut heran, ada mobil mewah dan bagus di depan rumah bunga. Padahal rumah tersebut sudah lama kosong dan terlihat kumuh. Warga merasa aneh. Ada rasa ingin mengeceknya, tapi rasa takut terlalu besar. Hingga akhirnya seorang warga, sebut saja Pak Daud, melaporkan ke PRT setempat bahwa ada mobil yang terparkir di depan rumah bunga. Akhirnya warga dan Pak RT beramai-ramai menghampiri rumah bunga tersebut dan memeriksa mobil tersebut. Para warga merasa heran dan aneh karena dalam mobil tersebut tak ada orang, padahal mobil tersebut masih bagus dan terlihat baru. Hingga akhirnya Pak RT menyuruh warga memeriksa ke dalam rumah bunga tersebut. Alangkah kagetnya saat warga melihat ke dalam kamar, terlihat seorang lelaki tanpa busana sedang tergeletak seperti kecapean. Warga pun memeriksa lelaki tersebut. Ternyata lelaki tersebut masih bernyawa, dan warga juga mengenal lelaki itu, yaitu Wisnu. Pak Daud mencoba membangunkan Wisnu dengan cara menggoyang-goyangkan badannya sambil memanggil namanya. Wisnu, 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 bangun. Hingga akhirnya Wisnu terbangun dan kaget. Wisnu pun bangun. Dengan sigap dia memakai baju sambil berkata, Ada apa ini? Kok banyak warga gini, Pak Daud? Pak Daud bengong dan balik bertanya, Harusnya aku yang bertanya kamu. Kamu ngapain di sini? Loh, jelas kan aku di rumah bunga. Kan bapak-bapak tahu aku dari dulu suka sama bunga. Pak Daud dan para warga lain yang mendengar perkataan Wisnu bengong. Dan Pak Daud pun berkata dengan wajah yang kaget, Bunga? Bunga udah meninggal 2 minggu yang lalu. Wisnu tersentak kaget, seakan tak percaya mendengar bunga sudah meninggal. Karena baru saja semalam dia bercinta dengan bunga. Wisnu akhirnya kembali bertanya, Maksud Pak Daud apa? Jadi begini, Wisnu. Bunga itu sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Dia terkena penyakit aneh. Malah warga juga tak mau menyolatkan dan menguburkan dia. Di saat warga sedang meyakinkan Wisnu, terdengar suara cekikikan, persis suara bunga. Bak masa yang dibubarkan petugas. Semua warga berhamburan keluar, termasuk Wisnu. Akhirnya, semua warga bubar. Wisnu pun pulang ke rumahnya. Dia masih memikirkan kejadian semalam dan bertanya-tanya dalam hatinya, siapa yang bercinta dengannya semalam? Rasa penasaran yang begitu mendorong, akhirnya Wisnu pun pergi ke warung untuk sekedar ngobrol dan minum kopi. Terlihat di warung bapak-bapak sedang berkumpul dan menikmati kopi dan sebatang rokok. Hai, Wisnu. Apa kabar? Sapa Pak Ali. Baik, Pak. Gimana nih? Saut Pak Ali. Wisnu menjawab, saya masih tak habis pikir aja kejadian semalam, Pak. Ya sudah, sini, kata Pak Ali. Kita ngobrol. Wisnu pun menghampiri Pak Ali dan bapak-bapak yang lainnya. Dia menceritakan apa yang ia alami saat malam hari saat berkunjung ke rumah bunga. Pak Ali pun tersenyum dan bercerita. Wisnu, bunga sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Dan banyak cerita yang beredar. Memang benar berita yang beredar bahwa semua yang pernah berhubungan dengan bunga didatangi hantu bunga. Di sini sudah geger beritanya. Wisnu pun tertunduk lesu karena apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan.
Cintanya kandas terpisah oleh kematian. Dengan hati yang sakit, Wisnu pun pamit. Ya sudah Pak Ali, saya pamit. Saya ada urusan sebentar. Pak Ali pun menjawab, emang mau kemana? Jangan terburu-buru begitu. Ngopi dulu. Iya Pak, saya ada urusan yang harus diselesaikan, saut Wisnu. Pak Ali pun tak bisa menahan. Ya sudah, hati-hati ya Wisnu. Jangan banyak melamun, karena setiap peristiwa ada hikmahnya juga. Iya Pak Ali, makasih, jawab Wisnu. Wisnu pun pergi meninggalkan warung kopi tersebut. Rupanya, Wisnu menuju rumah Pak Ustadz Soleh yang ada di daerah Pagelaran. Rasa patah hati yang begitu dalam dia rasakan. Akhirnya, dia tiba di sebuah pesantren di Pagelaran. Itu adalah pesantren Ustadz Soleh. Kebetulan Ustadz Soleh ada sedang duduk di balai santrinya. Wisnu pun mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Wisnu? Kata Pak Ustadz Soleh. Baik, jawab Wisnu. Ada angin apa datang ke sini? Tumben amat, saut Pak Ustadz Soleh. Pak Ustadz, gini, aku mendengar kabar bahwa Pak Ustadz yang memandikan, menyolatkan dan menguburkan jasad Bunga. Aku hanya ingin sekedar bertanya. Oh, Bunga ya? Iya Mas Wisnu. Kenapa gitu? Jawab Pak Ustadz. Jadi gini Pak, Wisnu pun bercerita. Saya cinta sekali dengan dia, dan saya pernah mengungkapkan cinta saya kepada dia. Tapi dia mengajukan syarat kepada saya, yaitu saya harus punya mobil dan pekerjaan yang mapan, baru saya bisa menikahi dia. Tapi saya pas pulang ke sini, saya dengar dia sudah meninggal dunia. Dan anehnya, saya semalam sempat berjumpa dengan dia di rumahnya dia juga. Dan yang lebih sakit hatinya lagi Pak Ustadz, dia itu menjadi jajanan para lelaki. Pak Ustadz Soleh tersenyum dan berkata, benar, dia sudah meninggal. Dan yang kamu temuin semalam itu adalah jin jahat yang menyerupai dia. Hakikatnya, tak ada manusia mati hidup kembali, apalagi bangkit dari kubur. Jadi, bagaimana Mas Wisnu? Saya masih penasaran Pak Ustadz. Saya hanya ingin berbicara dengan dia. Pak Ustadz pun bertanya, kenapa kamu mau bertemu dengan dia? Ada sesuatu yang akan saya tanyakan, dan hati saya masih mengganjal. Baiklah, kalau seperti itu, nanti malam kamu akan kukasih amalan. Sementara kamu mandi dulu aja, biar badan kamu segar, ujar Pak Ustadz Soleh. Pak Ustadz Soleh pun memanggil santrinya. Dia meminta ke santrinya untuk membawakan air 1 gelas. Tak lama, santri Ustadz Soleh pun datang dengan membawa air putih 1 gelas. Pak Ustadz Soleh pun mengambil air tersebut dan dibacakan doa. Terus air tersebut diserahkan ke Wisnu untuk dipakai mandi. Wisnu pun langsung mengambil air tersebut dan bergegas. Dia membawa air itu untuk dipakai mandi. Di tempat lainnya, Yana sedang sibuk di gudang. Dia adalah mandor di suatu perusahaan. Kala itu, dia lagi mengecek-ngecek barang. Tiba-tiba ada suara yang memanggil dia. Kang Yana, Kang Yana. Yana pun menoleh ke arah suara. Alangkah terkejutnya, Yana melihat Bunga dengan wajah tak utuh dan payudara besar dengan nanah yang keluar. Bau busuk dan anyir menyengat membuat Yana muntah. Yana berteriak, Hantu! Hantu! Hantu Bunga! Yana mencoba lari, tapi semua badannya terasa lesu, hingga hantu Bunga pun mendekat tepat di depannya. Hantu Bunga pun berkata,
Kang Yana, ayo kapan kita main lagi? Dan Kang Yana masih punya utang loh. Terakhir, Kang Yana kurang bayar. Katanya sisanya ntar dibayar pas ketemu lagi. Ayo Kang, kita main lagi. Yana yang lemas dan tak bisa bergerak, akhirnya pingsan. Setelah pingsan, hantu bunga tertawa puas dan menghilang. Akhirnya, berita pun menyebar di penduduk desa bahwa hantu bunga meneror mendatangi para laki hidung belang yang pernah tidur dengan dia. Masyarakat pun mulai merasa resah dengan adanya hantu bunga tersebut. Semenjak hantu bunga meneror, malam hari selalu sepi, seperti desa tak berpenghuni. Karena hantu bunga selain mendatangi bekas langganannya, dia juga suka iseng terhadap orang yang keluar malam. Malam ini terasa hening, sepi dan gelap. Hanya cahaya bulan yang mengintip di balik awan. Sinarnya bersinar menyinari kegelapan malam. Di pondokan bambu, duduk bersila, Wisnu dengan khusyuk dan tasbih melingkar di tangannya. Terdengar bisikan ayat Allah yang berulang-ulang. Semilir angin bertiup, diiringi wangi bunga melati. Tak lama terdengar suara. Kang Wisnu, Kang Wisnu, aku kangen kamu, Kang. Wisnu pun coba membuka mata. Terlihat jelas di depan mata Wisnu sesosok wanita cantik. Dia adalah Bunga. Wisnu pun tak berhenti bertasbih dalam hatinya. Wisnu pun berbicara kepada hantu Bunga. Bunga, akhirnya kau datang. Silahkan duduk di sini sayang. Ada hal yang ingin aku tanyakan padamu. Bunga pun perlahan menghampiri Wisnu. Ada apa, Kang? Maaf Bunga, aku itu sangat mencintai kamu. Aku pergi merantau demi kamu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kamu menjadi jajanan para lelaki. Mana janji kamu? Aku sedikit pun tak meragukan cintamu kepadaku. Tapi apa yang aku dapat? Mendengar Wisnu berbicara seperti itu, Bunga menangis dan berkata, maafkan aku Kang Wisnu, aku salah. Tapi aku juga sangat mencintaimu. Tapi aku tak bisa menjaga cintamu karena kebutuhan ekonomi dan egoku, Kang. Aku mengerti, kata Wisnu. Tapi cukuplah, aku sudah merasa lega. Lantas, kamu sekarang pulang dan istirahatlah dengan tenang. Aku mencintaimu dan aku mohon kepadamu, jangan mengganggu orang-orang lagi. Karena sekarang dunia kita sudah berbeda. Sekarang aku merasa lega dan aku ikhlas karena semua ini kehendak yang Maha Kuasa. Mendengar omongan Wisnu, hantu Bunga pun menangis dan memeluk Wisnu. Dan ia pun berkata, maafkan aku Kang, kalau sudah Kang Wisnu ikhlas, aku akan pergi sekarang. Aku bisa beristirahat dengan tenang. Kemunculanku ini sebenarnya hanya untuk menunggu kamu, Kang. Aku doakan agar Kang Wisnu mendapat jodoh yang soleh. Setelah itu, hantu Bunga menghilang dan Pak Ustadz Soleh pun datang. Ia berbicara kepada Wisnu. Sudah Mas Wisnu, ikhlaskan saja. Segala sesuatu ada hikmahnya. Dan keputusan Allah adalah keputusan yang benar. Wisnu pun tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, hantu Bunga pun tak pernah terdengar lagi kemunculannya. Akhirnya, desa yang tadinya seperti tidak ada berpenghuni, kini mulai normal kembali seperti biasanya.